Selamat pagi kawan pajak semua. Kembali lagi bersama saya Firman di Kopi Pajak Podcast. Kongko Pagi bahas pajak. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sertifikat elektronik bersama narasumber kita, Bapak Arif. Kawan pajak sudah tahu apa itu sertifikat elektronik? Untuk apa kegunaannya? Baik, mari kita bahas bersama dengan Bapak Arif. Ciao. Sebelum kita mulai obrolan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Firman dan saya akan ditemani oleh Bapak Arif. Bapak Arif ini adalah penyuluh dari KPP Pratama Bogor. Nah, Pak Arif, kita akan bahas sertifikat elektronik nih Pak Arif ya pada pagi hari ini. Baik, sebuah tema yang mungkin buat teman-teman atau kawan pajak di sini mungkin agak asing atau bahkan sudah terlalu familiar ini Mas Firman. Oke, jadi ada yang masih asing, ada yang familiar gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya sertifikat elektronik ini barang lama apa barang baru sih? Baik, gitu? Sertifikat elektronik sendiri itu Mas Firman itu sebenarnya produk dari DJP sejak sebelum tahun 2013 sejak adanya e-faktur sebenarnya. Oh, sudah lama gitu ya sertifikat elektronik. Mungkin berarti kalau yang sudah biasa menggunakan e-faktur ya, betul. Berarti pengusaha kena pajak untuk PPN ya, betul. Itu sudah familiar sudah gitu ya. familiar. Mungkin untuk wajib pajak yang bukan PKP gitu ya. Mungkin masih agak asing gitu Pak Arif ya. Oke. Baik. Apa sih sertifikat elektronik itu Pak Arif? Baik. Kawan pajak mungkin secara sederhananya di dalam sertifikat elektronik karena bahasanya itu adalah elektronik, artinya di dalam sertifikat tersebut terkandung sebuah tanda tangan dan status hukum secara elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kawan pajak di sini memuat tanda tangan yang mungkin sebelumnya adalah tanda tangan basah, dialihkan secara elektronik, dibentuk secara sistem oleh DJP, kemudian bisa dimasukkan ke dalam aplikasinya DJP. Jadi intinya sertifikat elektronik ini adalah tanda tangan elektronik gitu Pak Arif. Tanda tangan elektronik. Berarti untuk keabsahan dokumen gitu ya, untuk mengesahkan dokumen gitu ya Pak Arif ya. Sertifikat elektronik ini sama sertifikat digital itu sama nggak Pak Arif? Baik, itu sebenarnya padanan kata sama sebenarnya. Sama ya. Kawan pajak jangan sampai ada kebingungan di sini ya. Sama. Saya minta sertel istilahnya untuk sertifikat elektronik. Sertel ya biasanya sertel. Ada yang SE sertifikat elektronik, ada yang CD atau sertifikat digital. Iya, CD ya, sertifikat digital. SD atau CD nih Pak Arif? Dua-duanya bisa. Oke. Indonesia seperti kalau bahasa Inggrisnya digital certificate Pak Arif ya, DC bukan CD gitu Pak Arif. Saya juga bingung ini Pak Arif. Nah, kalau sertifikat elektronik tadi itu tadi digunakan untuk satunya untuk e-faktur ya. Ada lagi nggak itu Pak Arif? Baik, ternyata mulai kesini ternyata DJP banyak mengeluarkan produk-produk yang terkait elektronik yang membutuhkan keabsahan melalui sertifikat elektronik. DJP berarti sekarang sudah mulai mengarah ke go green gitu ya, sudah nggak ada tanda tangan basah di mana menggunakan kertas lagi. Sekarang serba elektronik ya. Betul. Oke, tadi untuk e-faktur, terus ada lagi? Baik, mungkin kawan pajak di sini ada yang merasa, wah saya keberatan nih mendapatkan SKP. Kalau mungkin kawan pajak dulu mungkin harus ke KPP atau melalui pos menyerahkan surat permohonan keberatan, saat ini sudah ada namanya e-objection. E-objection, tadi kalau wajib pajak memperoleh SKP, jadi diperiksa terus terbit surat ketetapan pajak. Oke, setelah itu dia keberatan. Keberatan itu menggunakan e-objection. Untuk e-objection itu butuh sertifikat elektronik sebagai penanda tangan elektronik. Oke, berarti ada ISPT, e-faktur, e-objection ya. Dan yang terbaru ini ada namanya e-bupot unifikasi. Ada e-bupot unifikasi. E-bupot unifikasi ini untuk membuat SPT atau bukti potong ya. Untuk PPh pasal 22, 23, PPH final, PPN untuk instansi pemerintah ya. Oh iya betul. Oke, PPh pasal 22, 23 ya. Jadi yang bupot bukti potong ya, berarti untuk yang sifatnya PPh pemotongan dan pemungutan. Seperti itu.
Oke, terus terakhir ada info mengenai PBK itu Pak Arif. Oh iya, yang masih hangat ini kawan pajak ternyata mungkin lewat di media sosial kawan pajak ada IPBK yang baru IPBK secara atau nasional ternyata ini Mas Firman. Pemindah bukuan ya, Pemindah pemindah bukuan. Jadi itu contohnya apa ini case-nya menggunakan Ini EPBK sementara ini kan saat ini DJP semakin mempermudah kawan pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya. Selama ini kawan pajak banyak yang direpotkan harus bolak-balik ke KPP atau bersurat. Saat ini bisa diakses melalui DJP online pada bentuk IPBK, tapi masih terbatas hanya pada setoran sendiri sementara seperti itu. Okay. Jadi pemindah bukuan ini kan kalau ada salah bayar gitu. Betul, ya, salah bayar atau mungkin salah kode setoran, salah masa gitu. Betul, ya. Jadi kalau tadi untuk pembayaran yang atas nama sendiri. Jadi kalau untuk salah identitas belum bisa ya. Belum bisa. Oke, gitu. Mungkin ke depan kita akan terus upgrade ya untuk kenyamanan kawan pajak, mungkin nanti bisa dengan lawan transaksi gitu kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk layanan yang menggunakan sertifikat elektronik tadi ada untuk e-faktur, baik itu web ya, web e-faktur dan aplikasi e-fakturnya, ada e-objection, terus ada juga e-bupot ya, e-bupot dan e-bupot unifikasi, ada juga EPBK yang terakhir. Lalu untuk syarat pengajuan sertifikat elektronik itu sendiri seperti apa Pak Arif? Baik, Mas Firman, biasanya kan untuk penandatangan untuk saat ini di tahun 2022 ada yang baru ini ya, ternyata ada penandatangan sebagai orang pribadi dari pengurus dan untuk badan usahanya. Kita bahas dengan aturan yang lama dulu ini Mas Firman ya, secara umum yang selama ini sudah berjalan. Jadi syarat untuk pengajuan sertifikat elektronik tentu saja diajukan dengan permohonan bisa menggunakan pengiriman lewat pos untuk dokumen pendukungnya, tapi pengajuan menggunakan aplikasi Enova atau bisa datang langsung ke KPP dengan menyerahkan permohonan dan dilampiri oleh akta pendirian atau akta perubahan jika ada perubahan, kemudian identitas pengurus, baik fotokopi KTP, fotokopi NPWP, kemudian juga ada bukti pelaporan. Oh iya, bukti pelaporan SPT 2 tahun terakhir ya. Baik. Tapi buat orang pribadi sama badan dibedain aja. Oke. Coba. Baik. Bentar lagi. Baik, kawan pajak bisa melengkapi permohonan pengajuan sertifikat elektronik tersebut dengan melampirkan kopi akta pendirian atau ini akta berarti perubahan. untuk badan usaha ya. Badan usaha Pertama kopi akta pendirian dan perubahannya atau kalau ada seperti itu. Oke, terus kemudian kopi identitas pengurus Mas Firman. Identitas berarti NPWP ya, NPWP sama KTP. Oke, pengurusnya ya. Betul, pengurusnya. Kemudian, pengurus itu berarti yang ada di akte ya. Ada di akta, betul. Oke, jadi untuk misalnya kalau untuk kadang yayasan gitu ya, kalau tidak mencantumkan misal bendaharanya di akte gitu, bendaharanya nggak bisa ya. Iya, betul. Kalau bendaharanya ada di akte bisa ya mengajukan ya gitu. Bisa. Oke, terus kemudian untuk badan melampirkan kopi bukti bahwa sudah melaporkan SPT tahunan. Sudah melaporkan SPT tahunan. Kalau untuk cabang gimana Pak Arif? Baik, kalau untuk cabang ini kalau misalnya pemusatan berarti diajukan oleh wajib pajak yang pusatnya ya, bisa diajukan pusatnya atau oleh cabangnya. Seperti itu. Oh, jadi cabangnya tetap ngajuin tapi nggak Pak? Laporan SPT-nya laporan SPT yang pusat untuk dimasukkan ya. Oke. Baik, kalau untuk yang pribadi berarti untuk wajib pajak sebagai pengurusnya dilaporkan juga Mas Firman SPT 2 tahun terakhir 2 tahun terakhir ya sama kayak badannya ya. Oke, jadi baik badan dan pengurusnya harus sudah lapor SPT tahunan. SPT tahunan. Kawan pajak ya. Iya, karena SPT tahunan merupakan kewajiban Pak Arif ya bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau bekerja gitu ya, wajib gitu. Terus udah itu aja. Iya, itu saja. Oke, jadi saya ulangi Pak Arif ya, yang pertama kopi dokumen pendirian ya, kopi identitas pengurus, terus kopi tanda terima SPT tahunan baik badannya ataupun pengurusnya. Oke, seperti itu. Sama formulir diserahkan ke Loket TPT. Kalau TPT. Tapi ada catatannya juga ini Mas Firman. Untuk pengajuan sertifikat elektronik kadang-kadang saya kan hanya memperpanjang nih Pak. Kan maunya
kawan pajak mungkin instansinya kan hanya memperpanjang, mungkin kita follow up-nya lebih simpel Pak atau seperti apa. Ternyata kalau di kita perpanjang itu pengajuannya sama Mas Firman. Oh, jadi pengajuannya sama bareng ya. Seperti awal pengajuan. Seperti awal. Oke, itu kalau yang datang ke sini boleh pegawainya atau stafnya atau seperti apa ini Pak? Nah, ini kan sangat rahasia sebenarnya karena penandatangan tersebut kan menjadi sebuah kunci untuk masuk ke dalam sistem perpajakan dari perusahaan atau badan tersebut, Mas Firman. Jadi karena sertifikat elektronik itu tadi menentukan keabsahan ya, keabsahan dokumen. Jadi itu sangat penting sangat gitu ya, konfidensial ya. Betul, jadi harus diajukan oleh pengurus. Harus pengurusnya. Jadi dokumen-dokumen tadi, identitas, fotokopi identitas itu ya fotokopi identitas pengurus yang datang gitu ya. Jadi kalau misalnya yang datang itu direkturnya, kopi identitas direktur. Kalau komisarisnya, fotokopi komisarisnya boleh ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada tambahan. Mungkin kawan pajak juga, saya sudah lengkap semua dokumennya masih ditolak Pak. Kenapa? Ternyata masih ada tunggakan. Masih ada tunggakan. Ya, itu harus diselesaikan dulu ya. Penyelesaiannya Tas bisa clearance dulu ya. Harus dibayarkan atau dengan pengajuan permohonan pengurangan sanksi jika itu bentuknya adalah sanksi administrasi seperti itu Mas Firman. Kiranya ada lagi nggak yang perlu kawan pajak ketahui mengenai seputar sertifikat elektronik ini? Baik, untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan dulu Mas Firman ya, Oke, sementara biar baik. kawan pajak lebih banyak memahami untuk syarat-syarat formalnya dulu. Iya, Jadi kawan pajak nanti lebih mudah dalam pengurusannya. Baik. Oke, jika demikian kami cukupkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.